Hai Andika, guys di sini. Selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Dan handphone yang akan kita rehab kali ini adalah handphone flagship pada tahun 2019 yang dulu di launching dengan harga 15 juta rupiah. Sekarang harga bekasnya cuma 2 juta aja. Dan perkenalkan, ini adalah Sony Xperia One. Kenapa saya pilih Sony Xperia One untuk segmen rehabilitas di episode kali ini? Karena saya lihat dia ini pakai Snapdragon 855 yang paling murah kalau kita bandingkan dengan HP bekas lainnya yang juga pakai Snapdragon 855. Xiaomi Mi 9 aja harganya masih 3,8 jutaan, Realme X2 Pro 4 juta, Samsung Galaxy S10 5 juta, LG V50 juga 3 jutaan, Google Pixel 4 itu harganya 5 jutaan, dan Sony Xperia 1 ini harganya itu dari 2,2 sampai 2,5 juta. Untuk link pembeliannya seperti biasa, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Sebenarnya udah banyak sih ya channel lain yang bahas Sony Xperia One ini. Cuman karena saya penasaran, ya udah saya beli juga. Cuman mungkin saya nggak akan bahas sedetail biasanya, jadi saya bahas highlight yang menurut saya menarik aja, seperti kamera, performa, dan juga fiturnya. Kalau kalian merasa reviewnya nanti kurang lengkap, kalian bisa tambahin di kolom komentar, atau kalian bisa lihat channel lainnya juga. Karena udah banyak banget yang bahas sebenarnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa brand sekelas Sony harga bekasnya bisa jatuh banget? Dan kalau kita bandingkan dengan Xiaomi aja, brand yang terkenal murahnya, Sony ini kalau harga bekasnya masih jauh lebih murah. Apakah ada part yang dikurangi? Ada iya, ada enggak. Contoh yang nggak dikurangi biar murah adalah layar. Jadi Sony Xperia One ini udah pakai layar dengan resolusi 4K yang support XDR, dan panelnya juga udah OLED dengan layar yang juga udah sahih banget dengan teknologi Triluminous Display dan X-Reality Engine-nya. Terus dia juga punya X1 prosesor yang biasanya ada di Sony Bravia TV. Nah, ini X1 versi mobile. Dan di settingannya kita juga bisa ubah image quality-nya. Jadi kita bisa pakai creator mode atau standard mode. Kita pun juga bisa ubah white balance-nya. Kalau untuk kualitas layarnya, ya udah oke banget sih ya, walaupun udah cukup berumur. Untuk Netflix dia juga udah dapat sertifikasi Wideview L1, jadi kita bisa nonton Netflix dengan kualitas Full HD. Apalagi dengan aspek rasio ranah sinematik 21:9, film-film di Netflix kayak pas banget gitu di frame-nya. Tapi kalau kita nonton konten YouTube yang kontennya 16:9, jadi aneh kalau kita pin cut-nya juga lumayan banyak. Dan karena aspek rasionya yang 21:9 ini, dimensinya jadi nggak kayak kebanyakan HP lain. Sony Xperia One jadi lebih memanjang dengan panjangnya itu 167 mm, lebarnya 72 mm, dan tebalnya 8,2 mm. Dan karena panjangnya ini, walaupun dimensi layarnya 6,5 inch, tapi kalau misalkan kalian pegang dengan satu tangan, dia masih nyaman. Tapi yang bikin dia agak ketinggalan ya dengan flagship di zaman sekarang adalah bagian frame atas dan bawahnya ini yang masih agak kerasa tebal. Dan kalau bagian yang menurut saya dikurangi biar harganya murah adalah konfigurasi RAM dan juga memori internalnya. Jadi kalau secara global ada 2 SKU ya, jadi ada 664 dan juga 6128. Cuman kebanyakan yang beredar di Indonesia untuk versi Docomo ini ya, apalagi yang saya pegang ini, kebanyakan itu yang ada di Indonesia dengan harga 2,2 sampai 2,5 juta adalah varian 664 GB. Sedangkan untuk lawannya yang saya sebutkan tadi, kalau nggak 6128 ya 8256. Tapi dengan konfigurasi RAM 6 GB, internal 64 GB-nya, kalau kita ngomongin performa lumayan tinggi loh untuk HP yang harganya 2 jutaan. Jadi di Antutu versi 9 dia bisa dapat skor sekitar 500.000, terus di Geekbench 5 juga lumayan tinggi dengan single core-nya itu 709, dan untuk multicore-nya sekitar 2500. Tapi kalau untuk stabilitas CPU-nya mungkin karena dia bekas ya. Jadi ketika saya tes pakai CPU throttle selama 30 menit, ya sebenarnya dia stabil, tapi stabilnya itu throttle. Jadi stabilnya itu ada di kisaran 70%, ya ampas lah. GPU-nya pun di stabilitas 3D Mark juga ampas. Dengan wildlife stress test cuma dapat stability score 86,3%, di wildlife yang ekstrim malah 81,5%. BTW untuk tes tadi dia udah pakai OS Android 11 ya, jadi udah saya update ke Android 11. Cuman biasanya itu ya kalau misalkan saya mau kasih pembelaan ya mungkin Antutunya kurang optimal dengan Sony atau 3D Mark-nya kurang optimal dengan Sony. Gimana kalau kita gunakan untuk bermain game? Di PUBG Snapdragon 855 dengan RAM 6 GB di Sony Xperia One ini bisa dapat settingan smooth ekstrim dan juga XDR ekstrim. Di game ini sih gak ada masalah ya, cuman kadang memang penyakitnya Sony ini kayak kadang anget gitu. Jadi kalau kalian lihat di chart ini, kadang dia bisa turun walaupun turunnya nggak di bawah 30 fps, tapi ya dia nggak stabil di 60 fps. Jadi kadang turun sampai di bawah 50 fps. Walaupun secara gameplaynya masih nyaman, tapi flagship sekarang udah bisa smooth ekstrim stabil 60 fps.
Kalau di game Genshin Impact sebenarnya settingan auto dia udah bagus, 60 fps-nya juga nyala, cuman untuk gameplaynya dia nggak pernah nyentuh 60 fps, jadi stabil di 30 fps aja jarang-jarang. Dan ketika saya gunakan untuk main game Genshin Impact ini hanya dalam waktu 10 menit, HP-nya udah lumayan anget. Jadi memang penyakitnya 855 di Sony Xperia One ini, apalagi ini bekas ya, jadi penyakitnya adalah panas. Bahkan panasnya ini juga nggak berlaku ketika bermain game aja. Ketika kita bikin video di resolusi 4K cuma 7 menit aja, dia udah kepanasan dan ada notif fungsi tertentu nggak berfungsi kalau temperaturnya lagi tinggi. Ya sangat disayangkan sih ya, padahal untuk video 4K-nya udah support HDR dan untuk flagship 2019 ya masih oke lah, walaupun masih ada patah-patahnya kalau kita gerakin terlalu kenceng. Tapi untuk detail-detailnya masih oke, apalagi kalau kita lihat harganya sekarang yang cuma 2 jutaan. Kalau untuk foto, wah, kalau kita bandingkan dengan HP bekas yang 2 jutaan, menurut saya Sony ini yang paling bagus. Kalau kita bandingkan dengan HP baru 2 jutaan, wah, apalagi. Jadi dia punya 4 kamera, satu di depan dengan 8 megapiksel, 3 di belakang dengan 12 megapikselan semua untuk lensa wide, ultra wide, dan juga telefotonya. Dan untuk kualitas fotonya, sekali lagi untuk harganya yang sekarang 2 jutaan, masih oke lah. Detailnya juga oke, nggak ada gambar yang terlihat diperhalus secara software. Terus kalau untuk HDR-nya, ya adalah, walaupun menurut saya bukan yang terbaik pada zamannya juga. Kalau siang hari, foto pakai ultrawide dan lensa wide, perbedaannya nggak terlalu kelihatan. Cuman kalau udah low light, baru kerasa. Ya di iPhone 13 pun perbedaannya lumayan signifikan antara wide dan ultrawide, walaupun secara resolusi emang sama. Jadi ya masih wajar. Cuman untuk ultrawide-nya ini kerasa lumayan untuk distorsinya. Dimana untuk HP-HP flagship sekarang mereka udah mulai mengurangi gimana caranya biar nggak terlalu distorsi. Terus kalau kita bandingkan dengan Huawei P50 Pro yang kita review kemarin, ya sebenarnya bukan komparasi yang adil, tapi nggak apa-apa, kita sambil pelajari gimana perkembangannya flagship pada 2019 terus ke 2022 perbedaannya seberapa sih? Dan ternyata perbedaannya cukup lumayan. Sony yang tadinya terlihat bagus kalau nggak ada perbandingannya dibandingkan dengan Huawei P50 Pro, ya beda generasi sih ya. Huawei itu terlihat lebih bagus di hampir segala sektor. Terus kalau untuk fitur-fitur flagship lain, dia depan belakangnya udah Corning Gorilla Glass 6, Corning Gorilla Glass 6, terus dia juga udah memiliki sertifikasi IP68 yang kalau misalkan kena debu nggak apa-apa, jatuh ke air dalam waktu 30 menit kedalaman 1 meter nggak apa-apa. Cuman sayangnya pada tahun 2019 di mana flagship lain itu ada wireless chargingnya, untuk Sony Xperia One ini nggak ada fitur wireless chargingnya. Terus dia juga udah support dengan Dolby Atmos, di mana kalau misalkan kita pakai earphone, suaranya itu akan ranah-ranah sinematik, suara bioskop lah. Cuman fitur ini kayak ya kepake nggak kepake karena untuk Sony Xperia One ini nggak ada audio jack-nya. Dan tahun berikutnya di Sony Xperia One Mark II balik lagi Sony ada audio jack-nya. Jadi kayak menelan ludah sendiri. Tapi ya Dolby Atmos-nya masih tetap bisa kepake karena masih ada Bluetooth-nya. BTW untuk Bluetooth-nya ini dia juga udah pakai Bluetooth versi 5 dengan kodek yang udah support aptX XD. Jadi buat pengguna Android dengan kodek supportnya ini suaranya bakal kerasa lebih enak. Dia juga udah support dengan LDAC juga. Terus kalau untuk port-port lain di bagian kanannya ini ada volume up and down, terus fingerprint-nya side mounted. Jadi walaupun dia udah pakai panel OLED dan flagship tapi belum in display. Di bagian bawah side mounted fingerprint-nya ada tombol power, terus ada tombol shutter untuk kamera. Di bagian atas ada SIM tray, terus di sebelah selfie kameranya ini ada speaker, di bagian bawahnya ada speaker, jadi untuk speakernya udah stereo. Terus ada port Type-C yang dia support fast charging 18 watt, dimana kalau 18 watt 2022 nih ya kata face-nya harusnya udah nggak ada ya, cuma 18 watt charging aja harusnya. Karena udah ada yang 120 watt juga di brand lain. Selain fast charging, pada zamannya kapasitas baterainya juga sama dengan kebanyakan HP Jepang lain. Jadi kapasitasnya itu cuma 3330 mAh dan ya dia boros banget. Baterainya ini kalau kita rekam 4K video dalam waktu 10 menit dari 80% itu dia berkurang 8%. Dan ya kalau apalagi udah mulai panas dia malah boros baterainya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Sony Xperia One kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian pengen nambahin, silahkan tulis di kolom komentar. Karena itu tadi ya, saya lihat udah banyak yang review. Jadi kalau menurut kalian kurang detail, kalian bisa lihat channel lain juga. Kalau menurut saya sih kekurangannya dia ya, kita ngomongin kekurangannya dulu. Pertama dia cepet banget panas, baterainya pun cepet banget habis. Terus nggak ada audio jack, walaupun kita dikasih fitur Dolby Atmos tapi nggak ada audio jack. Terus juga nggak ada fitur wireless charging. Tapi kalau punya uang 2 jutaan dan pengen punya HP flagship, menurut saya pilihan bekas
terbaik masih ada di Sony Xperia One ini. Apalagi buat yang suka entertainment media ya, aspek ratio 21:9-nya, terus layarnya juga udah 4K OLED HDR, dynamic vibration-nya yang kalau kita buat nonton Netflix ada orang jalan itu dia bakal getar, jadi ibaratnya mirip dengan stick PS5. Pokoknya buat media entertainment, wah ini enak banget. Tapi kalau kameranya ini kita bandingkan dengan flagship 2022, menurut saya sih udah ketinggalan lumayan jauh. Dan kekurangan lain, kalau HP bekas itu ya istilahnya kayak beli karakter di Genshin Impact lah. Jadi kayak gacha. HP baru aja kadang gacha, apalagi HP bekas. Jadi kalau beli HP bekas ya pastikan baca bismillah dulu lah ya biar dapat unit yang bagus. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye-bye.